Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sandora dengan NIM 11319027 dari Prodi D3 Kebidanan. Di sini saya akan menjelaskan 7 langkah PAMI dalam kebidanan. 1. Langkah pertama, mengumpulkan data. Pada langkah pertama ini dilakukan pengajian dengan mengumpulkan semua data yang diperlukan untuk mengevaluasi keadaan klien secara lengkap, yaitu 1. Riwayat kesehatan, 2. Pemeriksaan fisik pada kesehatan, 3. Meninjau catatan terbaru atau catatan sebelumnya, 4. Meninjau data laboratorium dan membandingkan dengan hasil studi. Pada langkah pertama ini dikumpulkan langkah semua informasi yang akurat dari semua sumber yang diberikan dengan kondisi klien. Bidan mengumpulkan data dasar awal yang lengkap bila klien mengalami komplikasi yang perlu dikonsultasikan kepada dokter. Dalam manajemen kolaborasi, bidan akan melakukan konsultasi. Langkah kedua, interpretasi data dasar. Pada langkah ini dilakukan interpretasi data yang benar terhadap diagnosa atau masalah dan kebutuhan klien berdasarkan interpretasi yang benar atas data yang telah dikumpulkan. Data dasar yang sudah dikumpulkan diinterpretasikan sehingga ditemukan masalah atau diagnosa yang spesifik. Masalah sering berkaitan dengan pengamatan wanita yang diidentifikasi oleh bidan. Masalah ini sering menyertai diagnosa, sebagai contoh yaitu wanita pada trimester ketiga merasa takut terhadap proses persalinan dan persalinan yang sudah tidak dapat ditunda lagi. Perasaan takut tidak termasuk dalam kategori nomenklatur standar diagnosa, tetapi tentu menciptakan suatu masalah yang membutuhkan pengajian lebih lanjut dan memerlukan suatu perencanaan untuk mengurangi rasa sakit. Langkah ketiga, mengidentifikasi diagnosa atau masalah potensi. Pada langkah ini kita mengidentifikasi masalah atau diagnosa potensi lain berdasarkan rangkaian masalah dan diagnosa yang sudah diidentifikasikan. Langkah ini membutuhkan antisipasi bila kemungkinan dilakukan pencegahan sambil mengamati klien. Bidan diharapkan dapat bersiap-siap bila diagnosa atau masalah potensi benar-benar terjadi. Langkah keempat, mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan yang memerlukan penanganan segera. Mengidentifikasi perlunya tindakan segera oleh bidan atau dokter dan atau untuk dikonsultasikan atau ditangani bersama dengan anggota tim kesehatan yang lain sesuai kondisi klien. Langkah keempat, mencerminkan kesinambungan dari proses manajemen kebidanan. Jadi manajemen bukan hanya selama asuhan primer, periodik atau kunjungan prenatal saja, tetapi juga selama wanita tersebut bersama bidan terus-menerus, misalnya pada waktu wanita tersebut dalam persalinan. Data baru mungkin saja perlu dikumpulkan dan dievaluasi. Beberapa data mungkin mengidentifikasikan situasi yang gawat di mana bidan harus bertindak segera untuk kepentingan keselamatan jiwa ibu atau anak, misalnya perdarahan kala 3 atau perdarahan segera setelah lahir, distosia bahu atau nilai apgar yang rendah. Dari data yang telah dikumpulkan dapat menunjukkan satu situasi yang memerlukan tindakan segera, mensetarakan yang lain harus menunggu intervensi dari seseorang dokter, misalnya proposal tali pusat. Situasi lain bisa saja tidak merupakan kegawatan tetapi memerlukan konsultasi atau kolaborasi dengan dokter. Langkah kelima, merencanakan asuhan yang menyeluruh. Pada langkah ini direncanakan asuhan yang menyeluruh ditentukan oleh langkah-langkah sebelumnya. Langkah ini merupakan lanjutan manajemen terhadap diagnosa atau masalah yang telah diidentifikasi atau diantisipasi. Pada langkah ini, informasi data dasar yang tidak lengkap dapat dilengkapi. Rencana asuhan yang menyeluruh tidak hanya meliputi apa yang sudah teridentifikasi dari kondisi klien,
atau dari setiap masalah yang berkaitan, tetapi juga dari antisipasi terhadap wanita tersebut. Seperti apa yang diperkirakan akan terjadi berikutnya, apakah diberikan penyuluhan, konseling, dan apakah merujuk klien bila ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial, ekonomi, kultur, atau masalah psikologis. Semua keputusan yang dikembangkan dalam asuhan menyeluruh ini harus dirasionalkan dan benar-benar valid berdasarkan pengetahuan dan teori yang update serta sesuai dengan asuhan tentang apa yang akan tindakan dilakukan oleh klien. Langkah ke-6, melaksanakan perencanaan. Pada langkah ke-6 ini, perencanaan asuhan menyeluruh seperti yang telah diuraikan pada langkah 5 dilaksanakan secara efisien dan aman. Perencanaan ini bisa dilakukan oleh bidan atau sebagian dilakukan oleh bidan dan sebagian lagi oleh klien atau anggota tim kesehatan yang lain. Jika bidan tidak melakukan sendiri, ia tetap memiliki tanggung jawab untuk mengarahkan pelaksanaan. Manajemen yang efisien akan menyingkat waktu dan biaya serta meningkat mutu dari asuhan klien. Langkah terakhir yaitu langkah 7, dilakukan evaluasi efektif dari asuhan yang sudah diberikan, meliputi pemukukan kebutuhan akan membantu apakah benar-benar telah terpenuhi sesuai dengan sebagaimana telah diidentifikasikan di dalam masalah dan diagnosa. Rencana tersebut dapat dianggap efektif jika memang benar efektif dalam pelaksanaannya. Ada kemungkinan bahwa sebagian rencana tersebut telah efektif, sedang sebagian belum efektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.